Kenapa kok Battle of Surabaya itu ketika itu ya tidak terlalu laku di dalam negeri, tapi justru dihargai di luar. Wah, luar biasa itu, buliannya luar biasa. Jadi kita sampai kalau di media-media di Surabaya itu dikatakan kayak pembelek pingpong. Sebagai sutradara dari film tersebut, jadi Mas Ari ketika baca nggak sih, saya ada review-review penonton gitu, merasa terbebani nggak sih sebenarnya? Oh sangat, saya ya? sangat. Sempat kemudian pernah berpikir, nggak usah bikin film lagi lah. Belum pakai gitu, kan? Aku ya kerja yang lain aja lah. Animpiade Animation for All. Itu adalah hikmah ketika saya tidak membalas bulian yang kita ngobrol di awal tadi, tapi lebih untuk kemudian kita melakukan perbaikan secara sedikit demi sedikit. Hasilnya seperti itu sampai terakhir kemarin di nasional saya dikasih anugerah penghargaan hak kekayaan intelektual dari Wapres, waktu itu masih Pak Yusuf Kala. Kemudian di tahun 2019 saya dianugerahi sebagai salah satu tokoh pelopor, pencipta dan pembaharu tingkat nasional oleh Kemendikbud waktu itu bersama maestro-maestro seni yang lain seperti Purwacaraka dan sebagainya itu. Saya juga kaget, saya disejarkan dengan nama-nama ini gara-gara hanya membuat satu film kalau Surabaya. Kemudian terakhir di tahun 2019 akhir itu saya diundang ke Belanda untuk bedah film bareng. Waktu itu animasi diwakili Battle of Surabaya, terus yang untuk film live-nya diwakili Soekarno. Jadi saya berangkat sama Mas Hanung. Di situ kita bedah film bersama warga Belanda di sana dan warga keturunan Indonesia. Jadi berkahnya banyak. Jadi Battle of Surabaya bahkan mungkin tidak direncanakan dengan baik. Direncanakan. Saya juga nggak ngira bahwa itu tiba-tiba seperti itu. Bahkan waktu tahun sebelumnya juga pernah diundang untuk ke acara bareng dengan Festival Film Busan. Jadi rangkaian acara Festival Film Busan, di situ kita diundang untuk menjadi pembicara tentang industri animasi Indonesia untuk para produser animasi di Korea. Seperti itu. Luar biasa. Jadi nggak nyangka, jadi berkahnya kita dibully, berkahnya kita ya istilahnya gini, kalau dikatakan emang terus akhirnya film Battle Surabaya itu untung apa rugi, ya tergantung dari sisi mana. Kalau dari bisnis murni misalnya beli 50 rupiah dijual 100 rupiah, kita nggak nyampe, artinya itu kita rugi gitu. Tapi ketika kita ngomongin tentang sebuah nilai intangible asset dan nilai value, di mana value itu kan ukurannya benefit per kosen, jadi dari keuntungan yang didapat dan dibagi biaya, ternyata value-nya sangat tinggi. Jadi ya ibaratnya investor bisa dikatakan happy lah. Karena sampai sekarang kan turunannya masih digarap. Itu nggak dibikin, kalau saya sih nggak ada ya yang animasinya. Iya. Ketika saya pertama kali nonton Battle of Surabaya, saya langsung batin dalam hati pas nonton ini dari serial bagus dengan cerita yang sama. Jadi ceritanya kan kalau film kan terbatas 2 jam ya, sekitar 2 jam. Tapi sebenarnya itu kalau misalnya bayangin itu dibikin series mungkin dapat 12 episode, mungkin ceritanya bisa lebih kaya. Itu nggak ada rencana berikutnya? Sebenarnya ada, cuma yang jadi permasalahan kan terutama teknologi 2D itu kan kalau dalam industri kita dengan kualitas yang mendekati atau sama dengan Battle of Surabaya itu termasuk teknologi mahal gitu. Karena bergantungan terhadap artis, terus proses itu yang paling krusial, artis ini ya gambar itu ya. Kalau teknologi 3D itu relatif ya bermain banyak di teknologi kan. Walaupun artis juga ada, seninya itu dapat dikatakan
istilahnya tidak terlalu ya dominan ada tapi tidak terlalu dominan seperti di 2D, karena kalau 2D benar-benar kita ketergantungan terhadap kemampuan artis. Itu yang Makanya kita sebenarnya perlu juga tuh ahli-ahli atau mungkin kalau perguruan tinggi yang mengembangkan industri animasi, kita perlu mereka bisa mengembangkan yang namanya otomatisasi atau otomatisasi batching. Jadi kayak program otomatisasi yang bisa membuat semacam in between kalau di handle 2D. Sebenarnya Jepang udah ngerjain sih, cuma kayaknya di Indonesia belum terlalu banyak dipakai. itu apakah karena lulusan animatornya yang tidak mampu untuk mengisi posisi itu, atau apa ya? Karena kan kalau teman saya ilustrator itu banyak yang bilang saya pengen bikin animasi, tapi begitu saya lihat kualitas dari studio sangat jauh mereka, bahkan dari sekedar gambar garis putus, gambar buka gitu, garisnya putus itu kan untuk coloris sudah sangat merepotkan sekali karena harus ditambal kan. Nah itu apakah itu faktor yang utama? Ada hubungan antara pendidikan dan industri yang tidak match atau bagaimana? Dapat dikatakan bahwa exposure tentang bisnis animasi di Indonesia belum sekuat Jepang, Korea, Cina, bahkan gitu. Kalau kita ya berbagai komponen lah ya pemerintah, ya industrinya, ya masyarakatnya, ya komunitas, ya kemudian nanti perguruan tinggi itu bisa berjalan bersama bahwa ini industri yang punya potensi loh. Terus kemudian masyarakatnya, oh iya ternyata industri ini bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, punya nilai ekonomi yang bagus. Dan butuh SDM yang banyak juga. Banyak SDM, dan ketika kita bergelut di bidang itu, jaminan terhadap kehidupan mereka juga ada gitu. Itu pasti akan muncul. Tapi karena memang, terus aku kalau belajar itu kira-kira nanti bisa dapat hidup nggak? Kayak gitu loh. Itu yang membuat akhirnya sebenarnya mampu, tetapi karena ada motivasi-motivasi yang lain gitu, lebih baik aku belajar program untuk industri yang lain lah, misalnya industri pertambangan atau dan sebagainya, yang jelas-jelas begitu aku lulus dari sini aku pasti dapat kerja gitu. Nah, itulah yang sebenarnya kita perlu membuat semacam exposure atau pengenalan, awareness terhadap orang-orang bahwa industri animasi, kreativitas yang lainnya pun punya potensi yang sama besarnya dengan industri yang lain. Contoh negara yang sudah berhasil seperti Korea, Jepang, Cina, nggak usah ngomong Amerika udah jauh gitu ya, jauh lah. Iya sudah sangat jauh gitu. Sangat sekali. Nah, kalau itu bisa terjadi, saya yakin itu nanti industri kita bisa sangat cepat dan potensi kita dengan jumlah penduduk yang 200-an juta lebih, itu sebenarnya kita sudah bisa hidup dari situ. Nggak perlu aku harus jualan di Cina, harus jualan di India, harus jualan di Eropa atau di Amerika. Indonesia sendiri itu sudah bisa sebenarnya gitu. Mungkin ketika teman-teman di rumah dengerin obrolan kita ini, ada yang merasa kayaknya aku bisa mengisi posisi ini deh. Nah, gimana caranya biar kalau saya mau masuk ke MSc atau mau bergabung? Jadi gini, kalau di industri animasi secara umum aja lah ya. Sebenarnya lulusan mana itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, tapi mendukung. Ketika kita adalah lulusan perguruan tinggi tertentu dan S1 misalnya, nah paling tidak nanti manajemen akan mempertimbangkan, oh ini harusnya dia punya kemampuan misalnya di manajerial, di konseptual misalnya. Tetapi yang diutamakan ketika kita ngomongin industri animasi adalah portofolio. Jadi mereka harus, misalnya contoh kayak saya SMK, untuk bisa gabung ke sebuah industri, dia harus benar-benar melihat portofolio industri itu. Misalnya pengen gabung dengan MSW itu karyanya kayak apa ya? Oh kayak gini. Berarti saya harus mendekatkan portofolio saya ke situ. Ya lu udah langsung target dari awal ketika bikin. Jadi ketika itu begitu masuk ke organisasi tertentu gitu atau perusahaan tertentu,
perusahaan itu sudah wah ini yang tak cari nih gitu. Bahkan ketika kan sekarang sosial media mudah ya. Bahkan ketika dia sudah mempublish hasil karyanya di sosial media atau kalau di komunitas tertentu gitu, biasanya ada perusahaan itu juga mencari SDM itu. Dia tidak akan melihat ini siapa yang bikin, tetapi lebih pada dia bikin apa, baru kemudian ini yang bikin siapa ya? Nah, gitu. Lihat karyanya dulu. Cocok enggak sama mungkin perusahaan dan sebagainya, baru nanti dicari siapa yang bikin. Kalau misalnya itu tim, nanti berada lagi siapa-siapanya ya. Jadi kayak gitu. Sekarang lebih kayak gitulah. Kalau ijazah ya penting karena biasanya nanti untuk menduduki sebuah posisi tertentu, biasanya konseptual atau manajerial dan sebagainya, ada pertimbangan-pertimbangan itu. Gitu. Justru malah dipertanyakan kalau mungkin jadi backfire ketika dia lulusan animasi tapi kok portofolionya sedikit. Nah itu problem tuh. Oke, baik. Terakhir, mungkin dari Mas Ari yang sudah terbukti bisa hidup di dunia animasi belasan tahun, puluhan tahun ada nggak sih? Ya puluhan tahun. Ya puluhan tahun. 20 tahun kok. Mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia animasi. Oke, jadi yang penting pertama itu harus senang. Jadi kalau kita ngomongin bahwa orang yang mau terjun itu hanya sekedar, oh aku mau hidup di animasi untuk cari duit, saya yakin dia akan kecewa, pasti. Karena proses industri animasi ini proses yang panjang. Kecuali dia punya tim yang bagus, punya tim yang kuat, kemudian dia ngerjain services, dia bisa bikin cash flow yang bagus. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kehidupan dia jangka panjang, itu dia paling tidak untuk di Indonesia ya. Untuk di Indonesia dia harus suka dulu, karena passionnya itu sangat penting. Kemudian ketika dia mau terjun serius di dalam bidang industri animasi, bukannya nggak bisa dia kerja sendiri. Tapi kalau kita ngomongin tentang sebuah industri animasi atau studio mini adalah dia pasti harus butuh tim. Maka dia harus cari orang-orang yang sepassion sama dia. Yang passion itu bukan seprofesi, maksudnya entah dia akuntan atau dia ahli jaringan, tapi dia senang dengan bidang karyanya. Justru kayaknya kalau satu profesi malah bahaya. Semua gambar ada yang ngurusin yang lain. itu problem. Terus yang ketiga, kalau pengen berkembang lebih besar lagi, artinya dia kan harus cari funding. Nah, tim atau orang-orang yang direkrut atau diajak itu ada salah satunya yang memang dia khusus di bidang manajemen, jangan hanya di bidang kreatif, sehingga bisa mendapatkan pendanaan. Karena tidak mungkin animasi itu tidak ada dana. Jadi animasi itu adalah industri yang padat modal dan padat karya. Jadi kalau kita ngomongin jangka pendek, ketika dia sudah punya tim untuk mendapatkan cash flow, dia bisa mulai dari services dulu. Jadi mengerjakan animasi proyek-proyek orang lain untuk kemudian dia bisa mengelola hasil investasi dan mengelola hasil keuntungan untuk dijadikan IP. Nah, apa yang dimaksud dengan IP adalah pekerjaan dia sendiri untuk kemudian jadikan investasi jangka panjang untuk cash flow jangka panjang. Jadi seperti Disney, dia punya IP yang banyak dan seterusnya. Tetapi yang terakhir adalah harus konsisten. Jadi artinya pekerjaannya itu harus dilakukan secara serius, secara konsisten terus-menerus, dan makin lama makin membaik dan seterusnya. Dan utamanya ya dia harus, kalau di Islam itu manjada wajah, jadi sesuatu yang dikerjakan secara serius terus-menerus pasti akan membuahkan hasil. Oke, luar biasa sekali ini ceritanya dari Mas Ari, sangat menginspirasi. Kayak ternyata ada banyak hal yang selama ini mungkin saya juga baru tahu bahwa ternyata di industri animasi itu tidak melulu tentang gambar, dan ada tentang bisnisnya juga, ada marketingnya. Bahkan kalau kita mau bikin portofolio ternyata bisa banget disesuaikan dengan
studio yang mau kita incer. Mungkin buat teman-teman bisa jadiin latihan nih, kan mungkin ada yang aku mau bikin portofolio bingung mau bikin yang kayak gimana, tiruin aja style-style studio yang animasi yang ada, siapa tahu nanti bisa dikirim ke sana, betul nggak? Iya, bisa juga kayak gitu. Ya. Tapi gini, jadi misalnya contoh kayak saya ya, saya mungkin misalnya, oh ini nanti bisa menginspirasi, tapi jangan ditiru. Karena setiap orang mempunyai perjalanan hidupnya sendiri masing-masing. Jadi saya jangan dijadikan inspirasi untuk ditiru, tetapi dijadikan inspirasi untuk jadikan pembanding. Referensi. Usahakan teman-teman yang ingin bergelut di bidang ini punya cara style sendiri yang bisa menjadikan beberapa orang menjadi referensi. Oh, kayak Mas itu seperti ini, kalau Mbak itu kayak gini. Oh, saya bisa ambil beberapa hal, tapi saya dengan jalan ini. Nah, kayak gitu. Sebaiknya seperti itu ya. Perjalanan Mas Arya adalah mungkin salah satu jalan yang bisa ditempuh teman-teman yang nggak bisa gambar. Nggak bisa gambar mau masuk animasi, salah satu referensi bisa dari Mas Arya. Tapi nggak perlu dicontoh yang gaya-gaya tadi. Kalian bisa belajar lah dari Australia dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas sudah datang di Animbiade, sangat luar biasa sekali. Dan buat teman-teman di rumah, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Animation Talk karena kita nanti akan mengundang banyak tokoh-tokoh animasi dan kita akan kulik cerita-cerita dari mereka karena pasti menarik dan pasti beda-beda tiap animator dan tiap pelaku animasi. Jadi sampai jumpa di Animation Talk episode berikutnya. Dadah. Nonton animasi.